Selamat datang di Pabrik Pakan Mini, Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil. Di sini kami memproduksi pakan konsentrat untuk ternak ruminansia kecil yang ada di kita. Lebih kurang kami memproduksi pakan untuk ternak sejumlah 1.600 ekor. Bagaimana proses pembuatan pakan tersebut? Mari ikuti saya. Ini adalah wadah untuk menyimpan bahan pakan konsentrat yang kita produksi. Seperti apa penampakannya? Yuk kita lihat. Ini adalah pakan konsentrat yang kami produksi. Pakan ini terdiri dari 13 jenis bahan yang kita formulasikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak yang kita pelihara. Ada 4 formula yang kita kembangkan di sini, yaitu formula untuk induk kosong, induk bunting tua laktasi, pakan lepas sapi, dan juga pakan untuk jantan dewasa. Tahap awal kita berkenalan dengan bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan pakan konsentrat. Yang pertama itu adalah Indigo Vera. Jadi Indigo Vera ini ketika memasuki fase pemanenan, maka kita panen, kemudian ini kita giling, kita haluskan bentuknya menggunakan mesin chopper blender seperti ini dan menghasilkan hasil gilingan halus seperti ini. Indigo Vera adalah salah satu jenis pakan hijauan leguminosa yang baik untuk nutrisi ternak ruminansia. Indigo Vera ini memiliki protein yang cukup tinggi sampai dengan 28%, di mana Indigo Vera ini dapat dijadikan pakan untuk ternak ruminansia kecil itu 30%, 40%, bahkan juga ada yang memberikan hingga 50%. Indigo Vera ini selain nutrisinya yang tinggi, juga memiliki kecernaan serat kasar yang baik, sehingga baik untuk pertumbuhan ternak. Bahan pakan kedua yang kita gunakan adalah bungkil inti sawit. Bungkil adalah limbah dari atau byproduct dari proses pembuatan minyak. Karena ini bungkil kelapa sawit, artinya limbah dari proses pembuatan minyak kelapa sawit. Cangkang sawit harus kita pisahkan dari bungkil karena cangkang ini berbahaya untuk saluran pencernaan ternak ruminansia. Bungkil inti sawit kita pisahkan dengan cangkangnya menggunakan mesin ini. Ini adalah mesin hammer mill yang digunakan untuk memisahkan bungkil inti sawit dengan cangkangnya. Hasilnya adalah seperti ini, di mana bungkil inti sawit menjadi lebih halus dan bersih, bebas dari cangkang kelapa sawit. Bungkil inti sawit ini termasuk bahan sumber protein dengan maksimum penggunaan bungkil sawit pada ransum pakan adalah 30 sampai dengan 40%. Bahan ketiga yang kita gunakan dalam campuran pakan konsentrat kita adalah solid atau lumpur sawit, di mana ini adalah limbah dari proses pengolahan kelapa sawit. Lumpur sawit atau solid ini biasa digunakan dalam ransum 10 sampai dengan 20%, di mana ini merupakan salah satu bahan sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ternak. Bahan keempat yang kita gunakan adalah onggok. Onggok merupakan ampas dari proses pembuatan tepung tapioka dari singkong. Onggok merupakan bahan sumber energi yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi pada ternak. Onggok kaya energi namun rendah kandungan protein, dan ini dapat digunakan untuk campuran dalam ransum pakan
sebanyak maksimum sekitar 25%. Bahan kelima yang kita gunakan adalah tepung jagung. Tepung jagung kita gunakan khususnya untuk formula ternak lepas sapi, di mana ini merupakan bahan sumber energi. Tepung jagung dapat digunakan maksimum hingga sampai dengan 40% di dalam ransum. Tepung jagung baik untuk memenuhi kebutuhan energi untuk fase penggemukan maupun untuk fase laktasi untuk memproduksi susu pada indukan. Bahan keenam yang kita gunakan adalah bekatul ataupun dedak halus. Ini merupakan sumber energi sekaligus juga sumber protein dalam sedang. Bekatul dapat digunakan sebagai campuran dari ransum atau pakan ternak maksimum sampai dengan 30%. Bahan ketujuh yang kita gunakan adalah bungkil kedelai. Bungkil kedelai merupakan limbah dari atau byproduct dari proses pembuatan minyak kedelai, di mana produk ini saat ini masih merupakan bahan impor karena memang tidak ada proses industri untuk menghasilkan minyak kedelai di dalam negeri. Bungkil kedelai dapat digunakan sebagai campuran pakan atau di dalam ransum maksimum sampai dengan 20%. Bahan ke-8 yang kita gunakan adalah DDGS, di mana DDGS ini adalah limbah atau byproduct dari proses pembuatan bioetanol dengan bahan dasar jagung. DDGS masih memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik, protein masih berkisar antara 25 sampai dengan 30%. DDGS dapat digunakan dalam campuran pakan atau di dalam ransum maksimum sampai dengan 25% pada ternak ruminansia. Bahan ke-9 yang kita gunakan adalah molasses atau biasa disebut dengan tetes tebu, di mana molasses ini adalah byproduct dari proses pengolahan gula. Molasses ini cukup baik digunakan sebagai bahan sumber energi untuk pakan ternak ruminansia karena juga memiliki palatabilitas atau daya suka yang baik terhadap ternak. Pakan molasses biasa digunakan dalam campuran pakan konsentrat, biasanya sekitar 5%-an. Bahan ke-10 yang kita gunakan adalah ultra mineral. Ini merupakan premix dari salah satu merek yang telah beredar di pasaran, di mana ultra mineral ini baik kita gunakan dalam campuran pakan karena memiliki kandungan mineral mikro dan makro yang dibutuhkan oleh ternak. Adapun penggunaannya antara 1 sampai dengan 2% dari ransum ternak. Kemudian bahan yang ke-11 yang kita gunakan adalah urea. Urea ini untuk ternak ruminansia dapat kita gunakan. Kami menggunakannya sekitar 1% dari formula pakan konsentrat yang kita produksi, dan ini baik untuk pertumbuhan mikroba rumen. Bahan ke-12 yang kita gunakan adalah garam. Garam kita gunakan maksimum di angka 1%. Dan bahan yang ke-13 yang kita gunakan adalah bergafat. Bergafat ini merupakan sumber energi atau lemak fungsional terproteksi yang baik untuk pertumbuhan ternak. Bergafat kita gunakan dalam rentang sekitar 1% dari formula yang kita gunakan. Peralatan dan mesin yang kita gunakan untuk produksi pakan konsentrat ada 5. Yang pertama adalah chopper blender atau shredder, di mana alat ini digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan yang masih kasar seperti indigo vera, ataupun juga dapat digunakan untuk menggiling pelepas sawit
di mana hasil akhirnya atau produk akhirnya dia menjadi halus seperti abon ataupun seperti serbuk gergaji. Tujuan dari penghalusan tersebut adalah agar bahan ini dapat tercampur secara merata atau homogen di dalam pakan konsentrat yang kita produksi. Ini adalah mesin kedua yang kita gunakan, namanya hammer mill. Hammer mill kita gunakan untuk memisahkan antara bungkil inti sawit dengan cangkangnya, sehingga bungkil sawit yang sudah bersih bentuknya seperti ini, dan ini adalah cangkang sawit yang dihasilkan yang sudah kita pisahkan untuk selanjutnya kita musnahkan. Mesin yang ketiga atau peralatan yang ketiga yang kita gunakan ini adalah conveyor. Conveyor ini berguna untuk menaikkan bahan ke dalam mesin mixer. Di sini ada lubang untuk pemasukan bahan, di mana bahan nanti akan ditarik naik dan masuk ke dalam mixer. Mesin keempat yang kita gunakan adalah mixer. Ini adalah mixer horizontal. Mixer ini kita gunakan untuk mencampur pakan konsentrat sampai dengan homogen. Setelah homogen, baru nanti kita buka dan kita masukkan ke dalam wadah. Peralatan kelima yang kita gunakan adalah timbangan digital. Timbangan ini kita gunakan untuk menimbang semua bahan sesuai dengan formula yang sudah ditentukan untuk selanjutnya dicampur dalam proses pembuatan pakan konsentrat.